Mari kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, dia juga berdosa. Demikianlah Injil Tuhan. Tanpa Tuhan, cinta kalian cuma cinta lahiriah. Perkawinan kalian ibarat membangun rumah di atas dasar pasir. Dengan mulai berbahagia bersama bapak saksi, rumpun keluarga besar dari kena mempelai. Bahwa saudara-saudari musliman yang saya kasihi, menyaksikan dan mengalami peristiwa agung hari ini, kita bisa dihadapkan dengan beberapa pertanyaan ini. Pertama, mengapa perkawinan harus diberkati? Mengapa tidak cukup? Tidak cukup hanya dengan upacara adat atau catatan sipil atau kawin tamasa yang sekarang lagi tren. Bukankah mereka ini sudah punya cinta? Repot amat suruh diberkati. Cinta kan sudah cukup. Bukankah mereka sudah punya buah hati? Bukan cuma dua, dan mungkin bahkan tiga. Untuk apa diberkati? Bapak mama saudara-saudari yang pengantin yang berbahagia, tidaklah keliru bila kita katakan saja bahwa peristiwa hari ini, yaitu ikat janji setia hidup semati, tidak lain dari cermin kebesaran iman kita, teristimewa para mempelai, bahwa Allah tak pernah bisa diingkari dalam seluruh hidup kita manusia. Allah tidak bisa begitu saja diabaikan. Allah tidak bisa begitu saja disingkirkan dalam kehidupan kita manusia. Sebab kita masih terus merasakan peranan Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Allah sungguh hadir dan sungguh mau terlibat dalam perjalanan hidup kita. Karena itu bukankah Tuhan pernah berkata, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa?
Bapak saudara-saudari, dalam kacamata iman yang sama, para mempelai sekalian yang hadir pada kesempatan ini yakin bahwa Allah juga turut campur tangan dalam seluruh perjalanan cinta yang sejak semula telah mereka jalani hingga hari ini, di mana cinta mereka akan dikukuhkan secara resmi sampai mereka mati. Itulah sebabnya ketika kita berpijak pada keyakinan itu, maka keluarga, dalam hal ini para mempelai, rumpun keluarga besar yang sudah turut terlibat, seharusnya punya kesadaran bahwa kehidupan perkawinan dan keluarga tidak bisa dialami sekali lagi, tidak bisa dialami tanpa campur tangan Tuhan. Sia-sia kalau kita hanya mengandalkan cinta suami istri. Istri yang cantik atau suami yang ganteng, harta dan uang yang banyak serta kedudukan yang empuk juga penuh menderitanya. Istri yang cantik perlu sedikit tinggi, begitu juga dengan suami yang ganteng. Belum menjadi jaminan. Para mempelai yang saya kasih beserta dengan Bapak Mama saksi masing-masing, para orang tua dan kita sekalian, Anda sekalian membutuhkan berkat Tuhan atas perjanjian nikah. Anda ingin agar ikatan cinta disaksikan dan diberi sah berkat dari Tuhan. Itu berarti kalian menginginkan supaya Tuhan yang telah mempersatukan kalian hari ini menjadi sebuah fondasi yang kokoh. Kalau kita bicara tentang pertukaran itu, kita tahu, oh dasar sebuah bangunan yang kokoh itu ini. Dia harus pakai ini. Harus cakar mata babi itu mata ayam. Cakar ayam. Kalau bicara tentang pertukaran orang tahu. Kalau bicara tentang pertanian mereka tahu. Supaya tanaman bagus, hasilnya berlimpah, dasarnya harus ini. Maka ketika hari ini saya berbicara dalam konteks perkawinan kamu akan menjadi kuat kalau dasarmu juga kuat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semua itu memungkinkan kamu bisa berlangkah kalau kamu tetap setia. Jangan pernah kamu mengingkari dan melupakan Tuhan atau mengusir Allah dalam rumah tangga, atau menggantikannya dengan Allah lain seperti harta, pangkat, kuasa, dagu, kartu, kupon putih, perempuan lain, laki-laki lain, kebun lain, dan lain-lain.